Kalau antum tidak percaya Kiai, nih Kiai Imad dan teman-teman ya yang diundang mereka, kalau nggak percaya, catat ini kata-kata saya. Sampai di sana antum akan menjadi pendengar yang budiman, akan menjadi muhibbin, akan terkena doktrin. Percayalah. Percayalah. Karena berdasarkan saya lihat di slide mereka, sekali lagi saya katakan kepada Kiai Imad, jangan datang walaupun dibilang Al-Kaburi lah, Al-Kaburi jilid 2, nggak masalah. Nah, mereka sudah terpojok, mereka sudah tersudutkan, mereka panik. Panik tidak, panik tidak. Tesis kandang kebo tidak layak diuji di kandang kambing, saudara. Tesis kandang kebo tidak ilmiah. Untuk apa berdiskusi, berdebat di kandang kambing? Ketika saya membaca sebuah perjanjian, maka saya tahu arahnya kemana, saudara. Maka bingung mereka. Setelah bingung mereka, karena pihak kepolisian tidak merespon tuntutan mereka untuk membuat saya bungkam, mereka pun memilih bungkam, saudara. Tidak ada lagi satupun kibin-kibin ataupun dari kalangan mereka yang membahas TIJ. Seolah-olah mereka hanya bisa mencari kambing hitam dengan judul intelijen hitam, saudara. Jadi paham kalian? Saya sangat paham mereka. Dari kalangan bawah sampai atasnya, mulai dari atasan sampai bawahan, mulai dari luaran sampai dalaman, saya paham. Mulai dari ukuran, warna, bentuk, dan semuanya, saya paham. Dan metode-metode itu yang sering mereka gunakan. Kenapa saya paham? Berhubung masyarakat tidak percaya bahwa Kiai Imad Al-Kaburi, dan kita juga bisa melihat siapa yang Al-Kaburi, maka mereka panik, saudara. Menebarkan informasi-informasi yang sesat, menebarkan kebencian kepada umat, dengan cara-cara yang pernah dilakukan di tahun-tahun yang lalu. Di antaranya pada tahun 2019. Adanya intelijen hitam, adanya BIN. Ini merupakan operasi intelijen gelap. Itu merupakan upaya-upaya untuk mengkambing hitamkan. Ya, saya sangat paham sekali. Jadi mereka sekarang sedang berupaya untuk membalikkan kepercayaan publik. Ya, karena mereka sudah tahu bahwa kepercayaan publik sudah mulai merosot. Di mana-mana masyarakat sudah mulai berani sama mereka. Tidak takut lagi dengan kualat, tidak takut lagi dengan tidak dapat syafaat, tidak takut lagi dengan persekusi, saudara. Sekali lagi, tesis kandang kebo tidak layak dibicarakan, didiskusikan, diperdebatkan di kandang kambing. Karena kambing tidak akan paham tentang itu. Siapa yang paham? Kerbau. Jadi begitu. Ya, kalau ingin yang terbaik, ingin solusi, ingin menunjukkan kebenaran kepada masyarakat, buat acara, selenggarakan acara di tempat netral. Di mana TIJ tempat netral? Jadi saya sarankan untuk Kiai Imad, dan Kiai Imad lebih tahu daripada saya, bahwasanya walaupun dituduh Al-Kaburi, difitnah Al-Kaburi, jangan terkecoh. Jangan datang. Walaupun kita jadi Al-Kaburi lakopnya, mereka tetap jadi Al-Buburi. Mereka tetap bubur hari ini. Mereka tidak bisa membuktikan apa yang mereka teriak-teriakkan hari ini. Masa sesuatu yang sudah viral, sesuatu yang menjadi kegaduhan selama ini, bahkan diklaim sebagai upaya-upaya daripada intelijen hitam, padahal cari kambing hitam, mau didiskusikan di belakang layar. Di belakang layar aja, Bung. Di belakang layar aja, Bung. Kenapa? Kalau dibicarakan di depan layar, kehormatan kami akan ternodai. Kecerdasan kami akan nampak di kalangan masyarakat, saudara. Saya dengar kabar bahwa Kiai Imad dan juga beberapa kiai yang lain, beberapa orang yang membahas perkara ini di dalam podcast, termasuk Bung Roma, Guru Gembul, dan lain-lain, termasuk Dr. Sugeng,
diundang Robitoh, saudara. Iye, suara jangkrik. Iye, suara kentut. Panik ya? Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Panik lah, saudara. Di satu sisi Kiai Imad diundang Robitoh, di sisi lain sebarkan fitnah, di mana menyebarkan fitnah bahwa yang memotori ini, bahwa orang yang berada di belakang Kiai Imad adalah intelijen hitam, saudara. Kenapa harus ada narasi intelijen hitam? Intelijen hitam adalah bentuk perwujudan daripada kambing hitam, saudara. Mereka sedang mencari kambing hitam, saudara. Ya, dengar-dengar Kiai Imad mau mengadakan acara semacam seminar debat masalah nasab Ba'alwi dengan perwakilan daripada Robitotul Alawiyah, yakni Gus Rumel atau siapa aja. Gus Rumel sudah memberi kabar kepada Kiai Imad bahwasanya Gus Rumel lagi ada perjalanan ke luar negeri. Terus Gus Rumel tidak bisa hadir, saudara. Kemudian tiba-tiba ada acara yang dibuat oleh Robitoh sebagai tandingan, di mana di situ Robitoh mengadakan acara yang judul di depan layar adalah acara debat masalah nasab Ba'alwi. Kemudian acara itu terselenggarakan secara tertutup, saudara. Iye, kenapa harus tertutup, saudara? Kenapa tidak dipublikasi? Kan permasalahan ini sudah terlanjur diketahui oleh banyak orang. Sudah terlanjur terpublikasi secara massal. Jangan mau, Kiai Imad. Kami ini masyarakat, ada jutaan masyarakat yang mendukungmu. Jangan sampai dikecewakan, saudara. Jangan mau. Itu akal-akalan. Formatnya sudah kita ketahui dari awal. Seperti saya berurusan dengan salah seorang Habib yang bernama Habib Asli Ja'far Shadiq Al-Attas. Ketika ada permasalahan, beliau ngajak di belakang layar aja, Bung. Apakah itu merupakan standar daripada mereka? Kalau ada masalah, di belakang layar aja, Bung. Kebetulan karena dirinya kepepet. Kebetulan karena ianya tersudutkan. Jadi akhirnya di belakang layar. Kalau antum tidak percaya, Kiai, nih Kiai Imad dan teman-teman ya yang diundang mereka, kalau nggak percaya, catat ini kata-kata saya. Sampai di sana antum akan menjadi pendengar yang budiman, akan menjadi muhibbin, akan terkena doktrin. Percayalah. Percayalah. Karena berdasarkan saya lihat di slide mereka, di mana pemaparannya nanti mereka akan membahas keabsahan daripada nasab Ba'alwi. Jadi Kiai Imad di sana untuk dijadikan sebagai audiens yang hanya ngangguk-ngangguk saja, saudara. Jadi kalau memang mereka ingin mengadakan debat di tempat yang netral, katanya tesis kandang kebo harus diuji dulu, makanya buat acaranya di universitas. Kan udah mau ada acara itu di UIN. Tinggal kirim utusan saja, saudara. Ya. Tinggal kirim utusan saja. Sekali lagi saya katakan kepada Kiai Imad, jangan datang walaupun dibilang Al-Kaburi lah, Al-Kaburi jilid 2, nggak masalah. Nah, mereka sudah terpojok. Mereka sudah tersudutkan. Mereka panik. Panik tidak. Panik tidak. Tesis kandang kebo tidak layak diuji di kandang kambing, saudara. Tesis kandang kebo tidak ilmiah.
Untuk apa berdiskusi, berdebat di kandang kambing? Ya, tesis kandang kebo yang kemudian berubah menjadi tesis kandang gajah, yang kemudian dari kandang gajah kandangan menjadi gajah liar yang hidup di belantara, saudara. Sangat banyak masyarakat Indonesia mulai memahami akan khazanah ilmu, akan pembahasan yang dibahas oleh Kiai Imad, saudara. Cara membahas tesisnya seperti apa? Kalau kibin-kibin di Aceh, cara membahas tesisnya, TIJ itu bikin malu Aceh. Itu jawabannya, antitesis. TIJ itu PKI. TIJ itu antek-antek Belanda, saudara. Maka dari itu, kita harus mengajarkan pengetahuan tentang sejarah kepada mereka. Siapakah keturunan daripada PKI? Siapakah keturunan daripada antek Belanda? Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Ketika kalian mendengar isu intelijen hitam, bahwasanya itu artinya mereka sedang mencari kambing hitam, saudara. Mereka mau menyalahkan Kiai Imad tentang tesisnya. Ternyata bantahan mereka, provokasi mereka, hinaan mereka tidak sedikit pun digubris oleh netizen maupun masyarakat Indonesia. Ini artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia sudah mulai membuka diri untuk hal yang sifatnya pendidikan, yang sifatnya pengetahuan. Ini khazanah ilmu, saudara. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak ya. Jangan sering-sering sawer ya. Kalau sering-sering sawer, nggak enak saya. Jangan sampai enggak. Jadi begitu. Jadi acaranya akan diselenggarakan di Robito. Kiai Imad diundang sebagai muhibbin, penonton. Tidak ada diskusi di sana karena judulnya adalah mengulas keabsahan nasab Ba'alwi, saudara. Tidak ada perdebatan. Nanti jangan goreng al-kaburi, walaupun digoreng nggak apa-apa. Ya, iya. Sebenarnya gampang cara menyelesaikan masalah ini. Cuman kalau masalah kita mau membela nasab kita udah nggak tertolong gitu, udah nggak tertolong. Ya, TIJ Syah, udah Rino, memang betul Syah. Dari keluarga saya itu di ujung namanya ada Syah. Ya, jadi begitu. Saya itu udah pengalaman. Judulnya Islah. Ketika saya datang diciduk polisi, dilaporkan ke polisi karena nggak berani persekusi, saya dibawa digelandang ke kantor polisi ke Mapolda Aceh. Di situ ketika saya disidik oleh penyidik, kemudian BAP saya dibuat. Jadi duduk persoalan yang sifatnya mengalahkan mereka ditiadakan, saudara. Ditiadakan. Jadi maunya kita ikut mereka, saudara. Cuman karena saya melawan orang licik, saya harus pakai kecerdikan yang saya miliki walaupun saya orang bodoh. Jadi saya dari situ saya bisa hafal bagaimana perilaku mereka, bagaimana strategi licik yang mereka lemparkan, saudara. Jadi saya di dalam Islah judulnya, mereka di media sudah ngegoreng. Saya pembenci habaib, saya pembenci ulama, saya ini musuh umat Islam. Saya ini adalah orang yang ditunggangi oleh Syiah. Sementara Syiah itu adalah aventador keluarga mereka sendiri. Itu cara-cara mereka menghalalkan segala cara, bahkan menumbalkan saudaranya sendiri untuk kepentingan saudara. Jadi jangan mau Kiai Imad seperti itu. Kenapa saya keluar dari Islah, dari penjara itu, saya keluar lagi? Karena saya digoreng. Seandainya saja mereka tidak menggoreng, tidak mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta, maka saya tidak akan bantah. Ya, tidak akan bantah. Ketika saya lihat, wah, isinya gorengan semua. Saya tidak perlu digoreng, karena saya tidak melempem. Saya orangnya garing, gampang patah, gampang rapuh.
tidak melempem, saudara. Kenapa digoreng? Nah, disitulah kemudian saya goreng lagi, saya bahas lagi. Yang sebenarnya bukan tipu-tipu, bukan bualan semata. Bisa kita buktikan. Ternyata pengacara daripada Robitoh Alawiyah waktu itu yang bernama Faisal, saudara. Beliau langsung menelpon pihak kepolisian untuk membungkam saya, saudara. Tetapi saya tidak bungkam. Kemudian Alwi datang untuk mengingatkan saya bahwa ada penjara yang tergantung 20 tahun pasca islah sesuai dengan surat perjanjian. Saya tidak buta huruf. Saya tidak buntu pemikiran ketika saya membaca sebuah perjanjian, maka saya tahu arahnya kemana, saudara. Maka bingung mereka. Setelah bingung mereka karena pihak kepolisian tidak merespon tuntutan mereka untuk membuat saya bungkam, mereka pun memilih bungkam, saudara. Tidak ada lagi satupun kibin-kibin ataupun dari kalangan mereka yang membahas TIJ. Seolah-olah TIJ ini tidak digubris lagi. Padahal saya mau digubris oleh mereka, saudara. Akhirnya netizen dari kalangan kibin menggoreng bahwa TIJ ini buzzer bayaran. Orang-orang yang disuruh oleh rezim. Saya semakin tertarik untuk membuktikan bahwa mereka hanya bisa mencari kambing hitam. Dengan judul intelijen hitam, saudara. Jadi paham kalian? Saya sangat paham mereka. Dari kalangan bawah sampai atasnya. Mulai dari atasan sampai bawahan. Mulai dari luaran sampai dalaman. Saya paham. Mulai dari ukuran, warna, bentuk, dan semuanya, saya paham. Dan metode-metode itu yang sering mereka gunakan. Kenapa saya paham? Saya sangat memahami Divide et Impera. Politik adu domba yang pernah dilancarkan oleh VOC di Nusantara ini, mereka adopsi. Nah, jadi begitu, saudara. Makanya ketika berhadapan Kiai Imad yang disuruh kibin-kibin, tidak mengatasnamakan organisasi dan segala macam. Kenapa di Banten tidak mengatasnamakan organisasi? Karena mereka tahu. Karena mereka tahu kapasitas orang-orang yang dikirim, saudara. Kemudian mereka memframing bahwa Kiai Imad Al-Kaburi. Berhubung masyarakat tidak percaya bahwa Kiai Imad Al-Kaburi, dan kita juga bisa melihat siapa yang Al-Kaburi, maka mereka panik, saudara. Menebarkan informasi-informasi yang sesat, menebarkan kebencian kepada umat dengan cara-cara yang pernah dilakukan di tahun-tahun yang lalu. Di antaranya pada tahun 2019, adanya intelijen hitam, adanya BIN, ini merupakan operasi intelijen gelap. Itu merupakan upaya-upaya untuk mengkambing hitamkan. Ya, saya sangat paham sekali. Saya memang tidak membahas masalah nasab, tidak ikut campur masalah nasab karena saya tidak punya ilmu. Saya bukan ahli nasab. Tetapi yang punya ilmu nasab katanya, yang gelarnya doktor katanya, yang gelarnya ulama katanya, yang punya dato berkaromah katanya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Seharusnya mereka panggil datuk mereka, tapi sudah meninggal TIJ. Garomah datuk mereka bisa menghidupkan orang yang mati. Artinya datuknya bisa menghidupkan dirinya sendiri untuk menolong cucu-cucunya, saudara. Nah, jadi kita tidak terpengaruh dengan isu apapun, saudara. Karena pembahasan nanti di Robitoh itu jelas. Tahu dari mana TIJ? Jelas di situ. Di channel mereka yang menyebutkan nama Kiai Imad, kemudian Dr. Sugeng, Guru Gembul, Bung Roma, dan lain sebagainya. Dr. Manahem Ali. Nah, di situ kan tersebut. Slide-nya juga ada di situ. Apa nanti yang akan dibahas? Ya kita tahu, kita bisa gambarkan karena kita punya otak. Kalau Kibin enggak, kalau saya bisa. Suasananya akan tergambar di situ bahwa Kiai Imad di situ hanya akan menjadi penonton yang budiman. Bahwa Kiai Imad itu hanya akan menjadi muhibbin yang terdoktrin otaknya nanti. Judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi. Begitu, saudara. Ya, saya sudah berpengalaman bergaul dengan mereka. Saya sudah berpengalaman
bergesekan dengan mereka, walaupun saya belum punya pengalaman cium tangan mereka, saudara. Nah, jadi, kalaupun kita menentang mereka, ketidakbenaran yang mereka sampaikan, kita akan diklaim sebagai pembenci, karena mereka hanya ingin dipuji, dicintai, dibenarkan, menganggap diri mereka sebagai ikon daripada kebenaran, saudara. Alhamdulillah, syukran, terima kasih bang. Jadi seperti itu. Jadi mereka sekarang sedang berupaya untuk membalikkan kepercayaan publik. Ya, karena mereka sudah tahu bahwa kepercayaan publik sudah mulai merosot. Di mana-mana masyarakat sudah mulai berani sama mereka. Tidak takut lagi dengan kualat, tidak takut lagi dengan tidak dapat syafaat, tidak takut lagi dengan persekusi, saudara. Maka teman-teman semuanya, demi sebuah kebenaran, ya, demi sebuah kebenaran, kita jangan mundur, saudara. Mereka sudah mulai ngelantur, menunjukkan taringnya, menunjukkan siapa dirinya, menunjukkan gosong mukanya, menunjukkan lelah, emosi, campur aduk bersama galau, saudara. Tenang, kalau antum-antum tidak bisa tidur malam, anggap aja itu garomah. Bukankah ada datuk kalian yang 35 tahun tidak bisa tidur? Nah, kalau kalian tidak bisa tidur malam, itu bukan insomnia, tetapi garomah daripada datuk kalian itu turun ke kalian. Maka bersyukurlah kalau tidak bisa tidur, apalagi sampai 35 tahun. Kalau datuk tidak bisa tidur 35 tahun, kita harus di atas datuk. Karena itu lebih sakti, ilmu itu bisa terbuka dengan lebar kepada kita sebagai cucunya. Kalau datuk tidak bisa tidur 35 tahun, gimana caranya kita 100 tahun tidak bisa tidur, saudara? Ya, 5 hari aja nggak tidur, kita bisa berhalusinasi. Makanya wajar kalau kitab karomah kalian itu penuh dengan dongeng. Orang 5 hari nggak tidur, itu berhalusinasi. Kelakuannya aneh. Rada-rada gila. Oh gila TJ, itu bukan gila, itu adalah majdu. Kalau gila jadi majdu, nggak bisa tidur, jadi wali biasa, atau wali gutu, al gutu. Jadi saya sangat memahami akan kondisi ini, saya sangat paham akan kondisi ini. Nah, sekarang kotak-kotak amal sudah mulai menurun pendapatannya. Sekarang masyarakat umum, netizen itu sudah mulai berani dengan mereka. Dan itu merupakan ancaman bagi mereka. Ancaman periuk nasi, ancaman undangan di kenduri, ancaman bagi itu. Kalau ini dibiarkan, maka anak cucu kita nanti akan menjadi gelandangan di negeri orang. Maka dari itu, mereka mengeluarkan siasah demi siasah. Dan itu tidak mempan, saudara. Maka dari itu, kalau mau debat ini terselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai persatuan dan kesatuan, juga menciptakan sebuah zona yang aman, sebuah zona yang damai, kemudian kita bisa menunjukkan kebenaran kepada masyarakat, maka buatlah acara di tempat yang netral, universitas, kantor Kementerian Agama, atau MUI, saudara. Jangan di Robito, jangan di kantor Robito. Robito itu apa sih? Robito itu merupakan lembaga otoritas, sama dengan ormas, saudara. Ormas yang bergerak di bidang pencatatan nasab. Jadi seperti itu, saudara. Ya, buat acara di tempat yang netral, undang semua pihak yang berkaitan. Misalnya masalah pembegalan nasab raja-raja yang ada di Jogja, undang perwakilan dari Keraton Jogja. Masalah pembelokan sejarah Republik Indonesia, termasuk pahlawan nasional, undang orang yang berkompeten di bidang itu. Salah satunya Profesor Dr. Anhar Gonggong. Kemudian ahli filologi, undang Dr. Manahem Ali, dan juga ahli filologi dari pihak Robito. Itu baru netral.
Itu baru netral. Pembahasan nasab, langsung Kiai Imad sendiri atau siapa ahli nasab di Robito. Selenggarakan di tempat yang netral dan secara terbuka. Bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Takdir, saudara. Jadi tesis kandang kebo itu nggak bisa didiskusikan di kandang kambing. Mohon maaf ini, saya menggunakan bahasa yang sedikit bahasa mantik, saudara. Ada maraji'nya, ya, ada maraji'nya. Sekali lagi, tesis kandang kebo tidak layak dibicarakan, didiskusikan, diperdebatkan di kandang kambing. Karena kambing tidak akan paham tentang itu. Siapa yang paham? Kerbau. Jadi begitu. Ya, kalau ingin yang terbaik, ingin solusi, ingin menunjukkan kebenaran kepada masyarakat, buat acara, selenggarakan acara di tempat netral. Di mana TJ tempat netral? Saya ulangi lagi. Universitas. Di mana lagi? Di kantor Kementerian Agama ataupun tempat yang difasilitasi oleh Kementerian Agama. Di mana lagi TJ? Di MUI. Nah, dalam pengawasan MUI. Di situ diskusinya netral. Kalau di kandang kambing ataupun di kandang kebo, itu tidak bisa. Ya, nah, saya masih yakin kalian bukan kambing dan bukan kerbau. Tentu kalian bisa berpikir. Tentu kalian bisa mencerna apa yang saya sampaikan hari ini. Saudara. Ya, jadi saya sudah memantau keadaan walaupun tidak menggunakan garomah daripada asbagul mazmumah, tetapi saya sudah memantau dari channel YouTube mereka, di mana mereka mengundang Kiai Imad di situ dan menyebutkan orang-orang yang diundang untuk berdiskusi. Ternyata bukan diskusi, lebih kepada seperti yang dibuat untuk Bung Roma. Kalau tidak mengerti nasab, datang aja ke Robito, biar kita ajarin. Sekarang bukan Kiai Imad bukan mau belajar, tetapi kalian sedang berseteru. Yang satu mengatakan absah, sahih, walala. Yang satu mengatakan batil, ya, terputus. Maka di situ bukan butuh belajar. Kalian tidak butuh belajar dari Kiai Imad nggak butuh belajar dari kalian. Jadi paham ya, Kiai Imad itu bukan mau belajar ilmu nasab. Begitu juga kalian bukan mau belajar ilmu nasab, tetapi kalian adalah ahli-ahli nasab, baik yang dari kandang kebo kata kalian maupun yang dari kandang kambing. Sudah saatnya untuk menunjukkan keahlian masing-masing dalam mencari kebenaran bukan pembenaran. Makanya kebenaran itu tidak akan bisa dikalahkan. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kedustaan yang bisa disembunyikan. Hari ini mungkin aman, besok pasti akan keendus. Jadi begitu, saudara. Jadi kita ini, masyarakat ini walaupun tidak sekolah, tidak mondok, seperti saya misalnya, walaupun kami bodoh, tetapi alat berpikir kami jalan. Kami bisa membedakan yang mana yang salah, yang mana yang benar. Kami bisa membedakan yang mana kotoran, yang mana makanan. Nah, jadi seperti itu. Saya sudah paham dari cara-cara mereka, semuanya formatnya sama. Baik perilaku mereka sama formatnya, maupun cara mereka bernarasi di publik. Copy paste semua. Kalau satu bilang haram, semua bilang haram. Cuman yang satunya diam, karena sudah berbicara duluan bahwa tes DNA itu tidak haram. Saya mengatakan sebagai orang yang bodoh yang tidak pernah makan bangku sekolah karena keras, bahwa mengisbat nasab melalui DNA, tes DNA, setahu saya itu memang tidak bisa. Tetapi untuk membatalkan nasab, orang-orang yang mengaku tersambung ke si anu, si ini, si itu bisa. Baksul Masail NU juga pernah mengatakan begitu. Pernah mengambil kesimpulan kesepakatan seperti itu. Jadi saya sarankan untuk Kiai Imad, dan Kiai Imad lebih tahu daripada saya, bahwasanya walaupun dituduh Al-Kaburi, difitnah Al-Kaburi, jangan terkecoh, jangan datang.
Walaupun kita jadi Al-Kaburi lakopnya, mereka tetap jadi Al-Buburi. Mereka tetap bubur hari ini. Mereka tidak bisa membuktikan apa yang mereka teriak-teriakkan hari ini. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Metodenya 3. Tes DNA, bukan. Kitab sejaman, tes DNA atau masuk kandang binatang buas. Tinggal buktikan aja. Ya, kalau syuhro kita udah paham lah, udah syuhro, apalagi orang itu terkenal semua, saudara. Ya, terkenal semua. Nah, cuman untuk membuktikannya, verifikasi, saudara. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Begitulah kutipan ceramah daripada Habibuna Gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Jadi begitu, saudara. Siapa itu Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab? Itu merupakan guru ana, gurunda, dan juga pawang intelijen hitam, saudara. Nah, jadi intelijen hitam itu merupakan upaya-upaya untuk mencari kambing hitam. Dengan melibatkan rezim lah. Seandainya ini merupakan program dari rezim, BIN, dan segala macam, mereka itu udah lama sengklek, udah lama tumbang. Udah lama tumbang. Kalau rezim berada di belakang pembahasan nasab ini, mereka udah lama tumbang. Ya, orang-orang yang melakukan persekusi, orang-orang bayaran yang melakukan persekusi, udah lama ketangkap, saudara. Ya, iya. Persekusi nggak seberapa daripada kita dicari-cari oleh pembunuh bayaran, saudara, seperti di film. Ya, nanti kalau saya ngomong dipikirnya saya curhat. Ya, pikirnya saya curhat. Soalnya sudah ada yang ngancam-ngancam saya, pingin nembak lah, pingin mecahin kepala saya dengan peluru lah, pingin misahin kepala saya dengan badan lah. Ya, iya. Jadi Kiai Imad sehat selalu dan mudah-mudahan tetap seperti sekarang di dalam kewarasan yang sempurna, Kiai Imad. Karena Kiai Imad itu tidak boleh jadi wali majdub. Saya tidak rela kalau Kiai Imad jadi wali majdub. Ya, wali majdub ala mereka. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita memantau. Masa sesuatu yang sudah viral, sesuatu yang menjadi kegaduhan selama ini, bahkan diklaim sebagai upaya-upaya daripada intelijen hitam, padahal cari kambing hitam, mau didiskusikan di belakang layar. Di belakang layar aja, Bung. Di belakang layar aja, Bung. Kenapa? Kalau dibicarakan di depan layar, kehormatan kami akan ternodai. Kecerdasan kami akan nampak di kalangan masyarakat, saudara. Makanya bicaranya di belakang layar aja, Bu.